ini operasi plastik bahayanya kalau nggak didukung oleh finansial yang mapan. Nah bahayanya ya ini dia nanti ada jarak usia 10 tahun ke depan karena memang kan tidak bisa kita pungkiri kulit manusia itu pasti mengalami penuaan, kehilangan kolagen, menurun. Orang yang operasi plastik itu memang ada maintenance. Maintenance itu pakai duit. Nah jadi makin dini dia mulai operasi, berarti dana yang disiapkan harus makin besar untuk memaintenin. Belum lagi kalau dia operasi yang kedua, ketiga, keempat. Ini nih intinya. Akhir. Ada yang ada bawaan. Ada yang terjadi seiring usia. Salah satu tanda penuaan adalah terciptanya bentuk koboi. Jadi dia makin tua makin nggak keluar gitu gimana? Itu karena tunggu deh, Bu Dokter. Itu karena juga nih ntar nih. Karena gravitasi atau turun itu sesuai dengan usia atau karena sering dipakai? Enggak, kalau sering dipakai enggak. Nah, karena kolagen yang mulai hilang, kolagen mulai hilang. Dan itu adalah tanda penuaan. Penonton! Makan kentang sambil gemeter. Selamat datang di Kedai Pinter. Penuh teredukasi. Lu lu. Bukannya ini sambungin. Apa kabar penonton? Tetap jomblo? Sama lah gue juga. Ini sepi banget ya kedai ya. Lu nonton doang sih kagak beli. Beli gak apa? Mau gorengan? Mau? Dikasih. Oh dasar lo, kaum duafa. Ini gue lagi pembukaan hari ini tuh seneng banget. Karena gue lagi berbunga-bunga. Kenapa tuh? Lagi PDKT. Sama siapa? Kemarin Arafah udah enggak, ya kan? Karisa udah ke laut. Alek apalagi? Oji cuma mesem-mesem doang, tiba-tiba ngechat gue, Kak iPhone 14 Pro Max. Dia aja gue belum lunas. Telepon nih. Halo, Assalamualaikum. Irma Dharma Wangsa telepon. Di mana lu, Mak? Oh, habis show. Oh, lu menuju sini, menuju ke sini. Ya udah sini nih gue tungguin ya. Lu sama siapa? Sendiri. Nah, ya udah sini aja dulu. Ya, gue tunggu ya. Lu tahu kan alamat Kedai Pinter? Gue Sherlock. Biasanya lu pada Sherlock apa? Kosan kan? Lihat status cewek, aduh home alone, langsung lu balas Sherlock bang, Sherlock bang lagi gue dong. Ketahuan dong gue dong Sherlock bang. Sherlock neng gitu ya, langsung meluncur. Kita tungguin Irma Dharma Wangsa nih. Dia tuh tadi habis pulang show, mau kesini, mau mampir. Tahu tuh, gue biasa udah lama banget nggak ketemu sama dia. Biasanya nongkrong bareng arisan, terus minjem duit. Jangan sedih, ini janda kaya Kemayoran. Satu lagi kebiasaan gue berdua. Apa itu? Godain berondong bareng. Sama-sama suka berondong. Tapi ini parah sih, persahabatan gue tuh udah puluhan tahun sama dia. Ya, jadi dari awalnya dia nyanyi. Halo. Woi. Oh, lagi di sini. Kan udah enggak teleponnya. Udah. Enggak, udah. Gua cuma mau pamer handphone baru doang. Oh, sama kita 14 juga, 11 12. Sombong. Tapi ini enggak kredit sih. Cash and carry. Iyalah lu kan janda kaya. Irma Dharma Wangsa. Duduk boleh? Cipika-cipiki dulu dong. Cipika-cipikin. Tuh, makanya lu ngondek kayak gue. Tuh, biar bisa. Dia kalau sama laki normal mana mau di. Agak lah. Digebok iya lu. Woi, gimana? Set. Udah. Segitu doang ya. Udah. Aduh, sini apa kabar sih lu? Alhamdulillah baik. Ini cuma disediain garpu doang nih. Ini dong, ini ada gorengan, ada ini. Ini lumayan. Teh pahit. Tapi kayaknya udah adem bener nih. Udah adem letoy lagi. Udah adem letoy lagi. Ini dari episode Tidak Rowansa. Dari kemarin. Kakak lu udah pernah kesini. Oh, udah pernah. Kesini. Oh iya, kemarin aku diceritain. Dia bilang katanya, wah kesini seru katanya. Pulang-pulang pokoknya
asam lambung nggak bakalan naik. Oh, berarti kenyang di sini. Kenyang lah, kenyang gorengan, minyak semua. Asam lambung nggak naik, kolesterol naik. Bukan lagi. Apa kabar sih lu? Baik, aduh kemana aja sih ente? Ya, kan Ngilang-ngilang gua sibuk nyari begini jodoh nih. mulu. Ya abisnya Udah. apa nggak dapet, terus siapa dong? Jodoh nggak usah dicari. Terus kan datang sendiri. Nggak dapet. Siapa yang mau jodohin lu? Yang mau lu jodohin? Mau gua jodohin ke lu. Ah. Ada, wah. Pokoknya rambutnya panjang. Oh panjang, Panjangnya ini bisa nyampe sepinggang. sepinggang. Pas madep belakang, punggungnya bolong. Iya. Kuntilanak dong. Masih nyanyi mak lu mak? Ya masih lah gila diva. Lah. Siapa yang nggak tahu diva Irma Darmawangsa? Enggak, kan kalau artis itu kan kelihatan hidupnya mewah. Lu nyengir-nyengir aja lo kayak obeng kembang. Emang mau obeng kembang nyengir? Nyengir kan begini merekah. Kalau obeng pipi kan gini. Kayak wajah bawah. Kalau lagi ini Wajah bawah, kalau lagi merengut. Kalau lagi ini merekah obeng pipi. Obeng kembang. Karena kan di sosial media ya, Ya. gue lihat artis-artis, julukannya sih artis, Ya. penyanyi segala macam, nggak pernah show, nggak pernah posting, tapi hidupnya bergelimang harta. Wah. Jadi penisirin gue. Dari mana tuh harta? Kalau lu Oh, penasaran. Kalau lu tiap hari gue lihat lu kerja. Oh, kita harus kerja keras. Work hard, play hard. Oh, artinya Kebersihan sebagian daripada iman. Lo kayak nanya deh tau gue bahasa Inggris agak-agak nilai-nilai 10. Tadi habis bangun dari mana? Jije, gue mau nanya nih Je. Apa? Ini coba ya, lo lihat ya. Penonton! Coba lihat penampakan seorang Irma Darmawangsa. Goyang donat. Gimana goyang donat? Bulet, tengah bolong. Shoot, Oh gitu. Je. Oh, ada tepuk tangan kan? Dia yang paling kenceng. Berasa soal aromanya bulat-bulat, paling berasa. Apa aroma ikan julung-julung? Penonton! Jeje, Oi, gue mau nanya. Kalau menurut lo, Irma Darmawangsa tuh udah cantik belum sih? cantik dong. Cantik gak? Cakep. Cakep. Kira-kira gue kalau mau dioplas bagian mana ya? Oh, plus. Operasi plus. Betis. Oh, lo kira gue Pemain bola, betis gue belendung. Tunggu, lu begini aja ngerasa ada yang kurang? Gue masih agak-agak insecure gitu kalau ngeliat teman-teman gue yang lebih Itu apa? Kalau jalan cuma jalan. Justru malah aneh, Mak, kalau terlalu too much. Kalau gue rasa nih, menurut gue kayak mereka ya, yang bohai-bohai baheno, tapi menurut muka gue ya, cantik lu ya. tuh udah pas, udah cocok. Emang tapi lu merasa ada kurangnya aja? Kayaknya sih gue merasa kurang. Di mananya? Di bagian mana? Kurang tinggi. Ada nggak tuh operasi tulang kaki ya, penambahan tulang Oh, biar jenjang. Biar jenjang. Ada, pakai gerang. Biar kayak lu kayak Serius diacol. nih, lu kayak nggak ngerti deh tentang oplas-oplas. Ada nggak sih yang lebih ngerti di sini? Lah, itu justru jauh-jauh itu. gue datang kemari. Mohon maaf nih, gue kan lu tau sendiri pekerjaannya dulu apa? Apa itu? 5 ing. Lu Singing, bukannya? dancing, Singing, dancing, MCing, modeling, sama satu nungging. Gua nggak satu lagi ngerti. kurang. Apa? Koordinator penonton bayaring. Ya. Oh, Eli Sugigi dong. Bentar lagi ketua lo datang. Kalau gue nggak ngerti, Mak. Ah. Gue nggak ngerti. Apa? Jujur gue nggak ngerti. Iyalah, gue masalah nggak ngerti. operasi-operasi. Gue Ya mau kan, lu nanya tau orang yang sendiri. lebih paham, yang memang punya sertifikasi dokter. Oh, Jangan dokter abal-abal. jangan sedih. Ah. Di Kedai Pinter itu berkolaborasi dengan Perempuan Sadar Vagina. Kita punya dokter Inge Satyo Arianto. Ini dokter asli nih. Asli dokter. Ada sertifikat dokternya benar. Iya dong. Lu aja janda ada sertifikat. Ada. Masa dokternya bodong? Gue bukan janda bodong. Gua. Bukan. Ada surat. Ada surat. Gue panggilin ya. Coba. Ada. Getoknya pakai tangan. Oh, pantesan jadinya baru Assalamualaikum. dioplos juga tuh. Bu dokter. Iya, Ada iya, tamu iya. nih. Waduh, assalamualaikum ibu dokter. Oh, ibu dokter. Wah, ibu Gimana, dokternya gimana? wangi. Wangi. Tadi lu juga wangi banget, Je. Apa? Kayak kuburan baru. Coy. Wangi kembang. Bang tujuh rupa dong. Iya, dokter. Nih dokter, ini Aduh. teman saya, sahabat saya lama, dia Iya. artis.
dia pengusaha, dia single mother. Waduh. Dia kan single mother kan lo? Iya. Walaupun Irfan Single parents. Single parent. Iya. Dia ini merasa ada kekurangan entah di wajah atau tubuhnya. Dan dia pengen melakukan oplas. Masih atau merasa operasi kurang plastik. pede aku. Ya, sebentar. Seperti ini cantiknya. Nah, Ini kan masih gue bilang insecure. apa? Kalau gitu saya pulang dulu. Nih, Soalnya nih kalau Irma Darmawangsa Show berbarengan sama artis-artis lain seperti Selena Gomez, Ariana Grande, Beyonce. mohon maaf, itu kondangan pernikahan siapa yang bisa manggil Selena Gomez ditanya. Kelas gue kayak gitu. Lu nggak tahu gue tuh diva. Gue tuh diva sung. Di rantai dong begini. Lagian lo, ya intinya aku mau terlihat lebih cantik dari yang lain-lain gitu loh, Dok. Meningkatkan value lah. Oke. Iya. Ya kalau udah value-nya naik kan harga naik juga. Investasi berarti ya. Investasi, badan. maksudnya harga kalau panggil nyanyi, wih, gila ini penyanyinya nih mengalahkan Selena Gemes katanya gitu kan. Panggil aja nih Irma Darmawangses gitu. Oke. Gitu loh, Dok, maksudnya. Gimana? Nggak mau nanya tentang oplas-oplas itu bahaya nggak, Dok? Soalnya nih kayaknya nih kurang naik, Dok. Gendul langsung gendul. Yang ngeliatnya diginin dikit langsung. Berarti itu asli dong. Nggak tahu nih balon air. Oh, lu kayak bencong lu. Diisi balon air gudung-gudung gitu. Dia pada shock nih balon air. Pada shock. Enggak, ini berarti asli kalau diginiin. Asli ya. Kalau diginiin kagak ada pergerakan berarti itu dipertanyakan. Berarti itu batu ya. Enggak, bukan batu. Apa Implan. kaki diisi. Diulang. Ini ada yang mau dioperasi nih. Dia ulang Pak. Diulang. Kasih goreng, kasih cabai rawit. Cabein lu, dicabein. Makan dulu gua ulang dah. Dicabein lu. Ulang-ulang aja. Wah, ini kadang-kadang. Belum tahu dia ya, Kak ya. Iya. Mohon maaf, karena Irma nggak jual ini. Jual. Jual ini suara. Ya. Jual skill. Berarti Dia gua mau bukan- operasi jakun. Dia bukan artis yang cuman pamer body. Bukan. Ya, ntar pada kesindir. Ya udah. Jadi mau nanya itu aja sih, Dok, kira-kira Bahaya apa enggak? bahaya apa enggak? Terus nih kalau aku mau nanya yang bagian sensitif dulu aja ya, tapi penting nih kalau untuk wanita. Misalkan aku mau operasi memperbesar payudara sama operasi bikin perawan lagi. Nah, alias operasi vagina plasti ya. Itu tuh gimana tuh, Dok? Bahaya apa enggak gitu. Bahaya apa enggak? Jadi saya mau bagikan dulu bahayanya. Oh iya ya. Bahayanya dulu nih. Bahaya. Ada plus dan minus ya, Dok? Jadi saya mau bagikan dulu bahayanya dulu. Aduh. Kenapa Pakai ini orang dong, pas bahayanya, terus soundnya bung 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 bung. Maaf, kagak ada band. Nggak ada ya? Repot lu, Ini musiknya tuntutan lu. standar, nggak. Masa musiknya Nggak bisa jazz? bayar player gue. Oh nggak bisa ya, oh iya. Lanjut dong. Nah, jadi bahayanya apa sih yang paling ditakuti sama orang Boleh saya yang minum, mau Dok? Maaf. mengembangkan Oh, minum ya. orang yang mau operasi plastik, apa yang paling ditakuti? Yang pertama itu hematom. Hematom itu kayak bengkak-bengkak. Nah, yang Afternya. afternya, After operasi. Saya after kan pembekalan. wajah kan namanya luka-luka. Iya. Ya sama aja kalau habis gebugin kan udah ada memar. Ya kan luka. Itu apalagi masuk operasi ya, masuk misalkan. akal. Bengkak. Itu yang ditakutin. Tapi nanti kempes kan. Kalau kempesnya cepet, yes. Tapi kalau misalnya di situ ada komplikasi, Kempesnya lah. nah itu bengkaknya itu nggak hilang-hilang. Oh. Maksudnya kalau memang dia apakah Itu yang ditakutin. takutnya kan? dia ada penyakit diabetes atau Enggak. atau Mungkin operatornya salah mungkin. Oh. Ada pembuluh darah yang harusnya pembuluh darah besar yang harusnya nggak kegunting. Oh, maksudnya itu kesalahan praktek. Yes. Oh, makanya harus cari dokter yang benar ya. Nah, yang ditakutin itu adalah ada bengkak Iya, karena bengkak. pendarahan. Terus yang ditakutin juga kan infeksi. Oh, iya benar. Yang ditakutin juga apa? Yang ditakutin juga adalah hilangnya sensitivitas. Oh, berarti Itu efek samping udah itu. nggak bikin cenut-cenut gitu dong. Enggak, embut lagi ya. Itu kan biasanya gitu kan. Rasanya tuh. Kalau sensitif kan langsung sampai bola mata saya hilang dong. Gitu Berarti ini ya. kagak dong. Jadi putih semua ya. Berarti kalau dia dioperasi nih khususnya vagina atau enggak payudara, pas lagi dipegang-pegang begini doang dong. Biasa aja. Nggak Baal. Karena nggak ada rasa. Nah gitu bagus tuh soalnya tuh. Makanya lu perhatiin ya, bung 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 gitu. Lanjut dong. Nah itu efek samping yang
yang kita nggak inginkan. Betul. Terus yang ada lagi yang bahaya. Apa tuh? Saat melakukan operasi, lah itu ada sumbatan di pembuluh darah tuh naik ke atas, akhirnya nyumbat paru. Waduh. Namanya emboli paru. Emboli paru. Nah, tapi ini hanya 1%, bukan 1, tapi 0,09% dari orang yang dioperasi plastik. Memang sedikit. Sedikit ya, Kak ya. Nah, tetapi orang yang sudah operasi plastik lebih dari 5 kali, nah itu kemungkinannya bukan 0,09%, lebih tinggi lagi. Oh, yang udah berkali-kali itu kan banyak lebih tuh. dari 5 kali. Beberapa orang lah kita kasih contoh lah, lebih tuh berkali-kali. Udah langsung. Cinta lu mau. Loh, Lu cinta lu berkali-kali lo operasi. Enggak, tapi kita harus tahu dulu. Michael Jackson juga kan? Oh iya. Orang tuh kalau sudah operasi plastik sekali, itu dia pasti akan melakukan operasi plastik berikutnya. Kecanduan? Bukan kecanduan sebetulnya, karena kan melihat di kaca, oh iya ya, Allah itu sudah orang tuh lahir udah profesional, hidungnya segini, dagunya segini, pipinya segini, dahinya segini. Saat hidung ini dibetulin, pasti dia nggak serasi dong sama pipinya. Betulin lah pipinya, pasti nanti dagunya dibetulin. Nah, kan mendekati sempurna, jadi itu bahayanya. Nah, terus gimana dok biar itu nggak bahaya? Biar kita bisa ngontrol deh dok. Misalnya udah cukup satu aja nih, satu bagian nih. Misalkan udah cukup hidung aja, jangan sampai ntar ke bibir, jangan sampai ntar ke dagu, jangan sampai ntar ke mata. Tuh gimana tuh kita cara kontrol sendiri? Apa? Kontrol sendiri. Karena tadi hilang. Enggak Gitu ya. Kontrol sendiri. Kontrol sendiri. Masih kurang. Udah cukup. Nah, sebelum saya masuk ke kontrol sendiri itu, Kak, saya mau membagikan dulu sama teman-teman. Nah, bagaimana caranya biar hal negatif ini nggak terjadi nih? Hal-hal negatif ini kan yang ditakutin, efek sampingnya itu gimana? Yang pasti satu, kalau kita mau bedah operasi plastik, entah itu wajah, payudara maupun vagina, pastikan kita ke dokter spesialis bedah plastik, clear. Oh, itu clear itu. Jangan bedah yang lain ya. Makanya itu yang saya bilang. Bedah rumah lagi. Yang ada ntar muka kita taruh semen ya. Iya, bedah plastik. Nah, jadi dokter spesialis bedah plastik. Spesialis bedah plastik. Clear ya. Jangan spesialis hewan. Enggak, pokoknya yang lain-lain tuh pokoknya enggak. Bedah plastik tok. Yang pertama, yang kedua patuh sama anjuran dokter bedah plastik tersebut. Oh iya benar. Misal habis operasi jangan ngerokok ya 6 minggu, oke siap dok. Harus patuh. Habis operasi tolong ya kalau nyium pacarnya jangan terlalu keras, ya patuh dong. Patuh. Habis operasi nggak boleh makan seafood, bisa juga kan karena takut bengkak-bengkak. Jadi harus patuh. Habis operasi tangannya jangan gatel, kadang gatel apa mau pegang-pegang perban. Harusnya belum waktunya dibuka, tapi karena gatel kita pegang-pegang. Mohon maaf pengalaman lu ya. Kita mah apa aja juga begitu, kadang kan kalau aku habis filler lah, apa gitu kan. Nah itu kan kadang harus steril, nggak boleh juga tangan. Itu filler, apalagi ini operasi. Itu yang satu, yang kedua, yang ketiga. Itu 1, 2, 3. Yang ketiga, jangan minum obat-obat lain, apalagi herbal, selain yang direkomendasikan oleh dokter yang melakukan tindakan. Jadi selama 3 ini dipenuhin, Kak. Aman ya? Aman. Selesai ya, Kak ya? Tadi Kakak bilang, bagaimana caranya ya biar saya cukup 1 hidung-hidung aja. Iya benar. Gini Kak, sebenarnya kita sebetulnya mau hidung-hidung aja yang mau dioperasi itu bisa, kita nahan diri itu bisa. Nahan ya. Tapi memang harus kondisinya bokeh dulu kayaknya kalau mau nahan. Kayaknya itu deh kayaknya benar. Apalagi kalau disponsorin gadun. Kan? Kalau ada aja mah gak bakal bisa ya. Habis itu mau nambah lagi. Aku mau dagu dong, ayang mau hidung. Iya benar. Memang harus bokeh dulu ya, benar-benar kayaknya ini jawabannya. Kayaknya kita harus selesai deh. Kita kan harus sesuai dengan yang logika dan rasional aja. Jadi tapi anggap aja saya insya Allah. Lah kalau Kak Irma kan yang nggak akan bokeh, duitnya nggak ada nomor serinya. Tapi saya mendingan buat biaya sekolah anak dulu deh. Pinter, sama asuransi kesehatan, pinter. Ngomong-ngomongin anak nih Bu Dokter, waktu masih muda mungkin kan ada tuh berita di luar negeri tuh ada dari anak kecil belasan tahun aja udah ngelakuin operasi plastik. Masa? Itu ngaruh nggak sih Bu Dokter untuk pas nanti dia tuanya nanti? Dari usia 16 tahun. Dari usia dini lah. Pokoknya dari dia belum akil muda. balik lah intinya ya. Masih muda dia udah melakukan operasi plastik. Kalau dokter, operasi plastik ini ada dua fungsi kan. Dua fungsi. Yang pertama untuk rekonstruksi, yang kedua untuk kosmetik. Misalnya dia kecelakaan memang
jelek Jadi luka, untuk jadi, rekonstruksi agar dia kembali ke Dia jadi cacat lah, maaf ya, misalkan dia nggak cacat, cacat. tapi dia ada dana ya di bedah plastik. Kalau misalnya nggak ada ya sudah, yang penting sembuh aja. Ada lagi untuk kosmetik. Kalau untuk rekonstruksi itu memang walaupun usianya kecil, selama syarat-syarat dipenuhi, monggo. Tapi kalau untuk kosmetik, kita dokter punya guidance. Dokter itu boleh melakukan operasi pada perempuan mau laki-laki juga loh sekarang loh kan. Wah, banyak. Banyak. Gue mana ada operasi? Gak ada. Gue ada operasi apa? Operasi ketupat tuh. Ramadan. Baru kali Gila. Bener Lo razia, lo razia. Operasi ketupat tuh. Ya maksudnya teman-teman kita banyak ya. Banyak cowok-cowok. Alisnya begono. Bibirnya begini. Hidungnya ngetril. Bibirnya elop, ngelop. Oh, kade lu. Bentuk lop, kan bentuk lop. Nah, sekarang tuh lagi tren tuh bibir bentuk lop. Lop. Terus pipi harus naik. Waduh. Lo mau pipi lo naik? Enggak lah, gaji gua aja yang naik maunya. Itu. Oke, nah jadi kalau untuk gaji naikin gaji nih, besti gua nih. Mana bos? Siapa nama bos lo? Patian. Oh Patian, yang kemarin bayar gue. Ya, ntar aja deh Patian, gue aja dulu, dia mah belakangan. Tetep lu. Lah gua kapan ya? Lagi tuh dokter. Nah, kalau untuk kosmetik kita dokter tuh ada guidance 16 tahun baru boleh. Oh, 16 tahun 16 baru bisa. tahun. Nah, tetapi ini dia teman-teman yang paling saya sayangi Pinusian. Ini loh. Orang ini saat sudah operasi plastik kosmetik, ya pasti dong yang namanya hidungnya sudah bener, sementara dagunya masih bulat, ya kan nggak Mau lagi. ya kan nggak make sense. Nah, bukan ya sebenarnya kalau ada duitnya ya korelasi worth it kalau misalnya ya dagunya dibetulin. Ada dana lagi ya disesuaikan dengan nah begitu. Dana Jadi lagi pipinya satu naikin, satu turunin. Nah, Ya, Ini dong bahayanya kalau misalnya dia terlalu dini operasi plastik, bahayanya kalau nggak didukung oleh finansial yang mapan. Nah bahayanya ya ini dia, nanti ada jarak usia 10 tahun ke depan, karena memang kan tidak bisa kita pungkiri kulit manusia itu pasti mengalami penuaan, kehilangan kolagen. Gravitasi lah. Menurun. Orang yang operasi plastik itu memang ada maintenance. Maintenance itu pakai duit. Nah, jadi makin dini dia mulai operasi, berarti dana yang disiapkan harus makin besar untuk memaintain. Betul. Belum lagi kalau dia operasi yang kedua, ketiga, keempat. Ini nih intinya. Uang berarti. Cuan. Ya. Cuan. Nah, Mak, mau nanya lagi nggak, Mak? Nah, ini kan kalau untuk operasi hidung nih, kan kalau kita udah berumur nanti, maksudnya kayak misalkan aku operasi udah dari 10 tahun yang lalu, udah 10 tahun ke depan, itu apakah harus diganti lagi dia punya implan, apa didiemin aja? Kalau misalkan didiemin aja nanti berpengaruh nggak buat kesehatan kita? Efeknya gimana? Iya, apa harus ganti-ganti kayak mobil gitu, ganti spare part? Iya, tahun ganti. Iya benar. Saya kasih gambar hidung dulu ya. Ini gambar hidung kayak gini. Mana Oh, itu hidung? gambar hidung. Gambar hidung ya. Nah, jadi kalau itu hidung berikut upil-upilnya bukan? Bukan. Kan ada yang ditunjuk di dalam lubang hidung ditunjuk, no. Lo nggak lihat mana no dalam lubang hidung? nggak ada upilnya ngumpet. Ini kenapa nih, Dok? Nah, ini kalau operasi plastik ini kan biasanya yang dikerjakan ini adalah bagaimana cara ini batang itu lebih tinggi, puncaknya juga ini lebih tinggi, ya teman-teman ya. Untuk meninggikan batang hidung ini, ada yang menggunakan implan dari kolagen, ada yang menggunakan tulang rawannya sendiri. Oh, bagian tubuh kita sendiri. Iya, tulang rawannya sendiri. Kak Irma, itu implannya itu dari kolagen padat, bukan kolagen, silikon padat atau dari tulang rawannya sendiri, itu yang saya mau tanya. Silikon padat. Ah, ini dia. Oh, lu mah. Iya, Silikon padat. Silikon padat. Kalau yang tulang rawan, belum. Itu tuh, BK. Oh, BK. Di belakang lo dari kuping. Oh iya, dari tulang ini. Jadi kalau dari tulang rawan itu biasanya dari belakang telinga atau dari iga. Tulang iga. Bagusan mana itu? Ya bagusan iga lah. Oh, bagusan iga. Tapi iganya katanya iga sapi.
Untuk hasilnya pun bagusan iga. iga. Ya pasti hasilnya bagusan iga, karena kalau iga kan tulang rawannya banyak. Jadi hidungnya tuh bisa dibikin mancung banget dan dia lebih kuat. Jadi walaupun dia dicium enggak, dia lebih kuat. Oh, kalau ciuman gak bakal takut bengkok Ya udah gitu ntar gue mau deh pakai iga lo aja tapi biar gue jangan diapa-apain. Ya, belek-belek. masa gue sumbang iga. Pakai iga sendiri. Lo donor iga gue ke gue biar nggak lah. ada reaksi penolakan. Nah itu bener ya dok? iya, Harus dari bagian tubuh. Iya. Nggak bisa donor dari orang nih. Enggak, kan. Oh nggak boleh tuh pemirsa. boleh, jangan. dengerin. Nah. Nanti tote iganya dia bedaki kan. Repot. Iga bedaki, nggak mandi tuh iga. Nah, sekarang kembali lagi ke Iya. Kak Irma. Kak Irma kan dari implan silikon padat. Iya. Silikon padat ya. Kalau silikon padat itu memang kita dokter spesialis bedah plastik merekomendasikan. Iya, benar. Yang nggak boleh silikon cair. Nah, silikon padat itu dibongkar kalau ada keluhan. Oh, Gatel nggak? kagak. Sering bersin nggak? Kagak. Sering pendarahan apa Saya enggak? bersin kalau ada orang lewat agak-agak smell no good Oh, baru. bersin. Baunya nggak enak. Baunya nggak enak. Itu wajar, aman. Selama nggak ada reaksi alergi, reaksi penolakan, nggak nyeri, terus bentuknya tetap intak, maksudnya nggak miring kanan Nempel kiri gitu, kanan apa, kiri, lurus gitu lurus. Pas lah sesuai dengan keinginan. nggak ada itu nggak harus dibongkar. Oh gitu. Yang jadi masalah adalah ini yang jadi masalah. Apa itu? Seiring usia kan kulit ya kak ya. Iya. Nah kulit kan makin kendor. Iya. Bukan ngebongkar implannya, kulitnya yang kendor dibikin kenceng. Jadi gitu. Kalau implannya tetap. Kecuali Kak Irma mau, udah dok, implan ini saya mau ganti pakai tulang rawan. Nah itu baru boleh. Tapi selama nggak mau ganti dengan tulang rawan telinga atau tulang rawan iga, ya udah implan itu aja. Kalau misalnya ini kulitnya aja dibikin kenceng. Gitu. Nah kalau untuk Pakai apa tuh dikencengin kulitnya tuh? Lo nanti ya ke dokter lah, bedah plastik. tarik benang Ya boleh lah. Iya, atau botox Iya, gitu bisa. iya, iya. Kalau Dok, pengen kalau- lebih ini ya ke bedah Kalau plastik. untuk operasi kayak payudara sama bokong apa segala macam itu kalau udah dioperasi kan bagus bentuknya. Sesuai dengan keinginan gitu. Iya. Nah, di saat dia sudah berumur, apakah si payudaranya ini akan mengecil atau kempes atau turun sebelah? Ya, bokongnya atau ntar tiba-tiba ada perubahan seusianya nanti itu Ya kalau dia udah ada berumur nggak lah. sih seperti itu, Bu dokter? Atau memang tetap stay sampai seumur hidup? Stabil. Jadi kalau kita mau bicara masalah implan pada payudara dan pada bokong, Irma implan nggak kok bagus banget. Enggak, alhamdulillah. Masa kok curiga ya? Boleh dipegang dong. Nah, ini kan keras kan? Ini masih lembek. gitu. Itu Tapi tahu nggak, Bu tetap dokter? ada tempatnya. Oh, gitu Tahu nggak, ya. Bu Jadi dokter, kalau kenapa? kalau dibuka nggak bakalan twing, nggak bakalan, nggak bakalan digini-giniin. Ya. Oh enggak, itu karena ada aktivitas Irfan Sebastian di situ. Coba kayak apa sih Mas yang namanya Irfan Makanya Sebastian undang itu? ke sini lah. Undang ke sini Kalau nanti, laki nanti bisa kan bisa. undang sini laki. Catat. Bisa dong, Catat. bisa. Catat tuh, Je. Catat. Bisa. Kita sekarang mau cerita masalah implan payudara dan implan di bokong. Mau tahu nggak penusian? Mau tahu? Biasa aja kalian nggak usah sampai Mau tahu nggak? Tumben lu mau tahu prosesnya, biasanya lu nikmatin hasilnya aja. Dan jangan lupa kalau udah dibikin jangan digini-giniin. Rusak bentar. Rusak nggak? Ya, Kita tanya nih. Jadi implan ini memang macam-macam, ada kelasnya. Oke. Ada yang mahal, ada yang murah. Oke. Oh, kalau yang murah kisut dia. Nanti pegang. Kayak ini dong. Gini, kayak squishy. Puisi. Oh, iya, benar. Gitu. Oh, bener ada yang kayak gitu? Ada loh, ada. Oh, ada. Nanti dokter Gua pikir itu kagak. enggak, dokter tuh akan memberikan listnya nanti. Ini loh pabrikan itu kan pabrikan semua kan. Buatan pabrik ya. Pabrikan dari Amerika, pabrikan semua. Kalau misalnya yang mahal, mohon maaf saya nggak bisa sebut karena nanti dikiranya katanya jual produk. Endorse. Ya, Enggak, endorse. kisaran harga aja. Yang mahal tuh kisaran harga berapa? Oke. Jadi kalau kita mau bicara, Yang bagus. dok ini kisut apa enggak, itu tergantung kualitas pabrikannya. Oke. Jadi kalau pengen pabrikan yang bagus, dua ini ya sekitar 300. 300 juta? 300-an. Iya. Wah, Itu satu harga mobil lu. Mohon maaf ya. Iya bener. Bener. Satu harga mobil Iya lu. bener. 300 itu sebelah apa dua-duanya? Dua-dua. Oh, dua-duanya sebelah 300. Apa? Enggak. Je, gue udah kelar operasi nih, Je. Terus dia tanya, Gue menyicil soalnya. ya terus dia tanya, Apa? Pak, kalau begitu, ya gue cuma mampunya segini dulu. Gua Besok cicil. sedia lagi gitu kan.
Kecil. Iya. Itu untuk dua ya. Untuk dua ya. Nah, jadi lo Ji, jangan bikin malu gua dong. jadi makin intak, makin kolagen itu makin bertahan dalam kapsulnya, dalam kantongnya, dia makin mahal. Oh gitu. Jadi kalau masalah Jadi nggak bakal pecah-pecah ya, ya? enggak. Yang menjadi masalah adalah lagi-lagi kulit. Kulitnya. Ini juga nih. Seiring usia kan makin Pernah ada itu kan berita nih. Lu tahu kan, Ji, ada berita tuh yang gede-gedean tuh waktu Meledak. itu meledak. Di pesawat. Bukan Di pesawat. di dalam pesawat. Penjara. Oh, penjara. Oh ya, ada juga. Oh. Itu loh. MD. Ya. Itu gimana tuh? Nah, ini silikonnya. Kok bisa pecah? Nah, kualitas silikon. Hah? Ini kualitas silikonnya. Kan ada kalau kualitas silikon yang murah itu saat panas, nggak ruang AC. Nah, itu kan emang tekanannya Panas ke AC terus. Berarti kalau silikon harus di AC terus nih. ada infeksi, kan gede. Kan kemarin sudah ada kan di Kedai Pinter, kalau payudara gede, Kak, itu memang resiko untuk infeksi. Kenapa? Ayo, payudara gede kan bawah ini kan lembab ya, Kak ya? Oh, iya benar-benar keringatan bawah mulu. ini, kan lembab infeksi. Jadi kita lap-lapan kadang bilang lap-lap. Jangan gituin lagi dong. Jangan gituin lagi dong. Terus Nah, kalau misalnya kita nggak AC panas, nah kan infeksi akhirnya masuk ke dalam Nggak, mempengaruhi. maksudnya bisa infeksinya gimana? Kan dia udah selesai operasi, berarti udah kering segala luka-luka. Kok bisa infeksi? Maksudnya kenapa Jadi bisa? proses infeksi itu bisa masuk ke dalam. Lu itu bukan pertanyaan. Salah lu, salah. Itu pertanyaan serius. Kenapa lo pakai duduk? Serius itu. Dua kali udah begini. Dua kali begini nih. Gua operasi juga nih. Nah, proses infeksi itu bisa masuk ke dalam loh, Kak. Dia akan nembus kulit loh, Kak. Dia akan masuk ke dalam. Nah, kalau kapsulnya ini nggak bagus, masuk. Nah, kalau kapsulnya yang bagus, Nggak masuk. intak dia. Yang jadi masalah itu, Kak. Oke, anggap aja kita semuanya pinusian ini orang yang cerdas, dia hanya mau operasi kalau implannya tuh implan yang bagus, entah payudara, entah pantat. Yang harus diwaspadai adalah kulit yang kendor. Nah, jadi kalau implan tetap ini, bagaimana caranya biar tampilan tetap enak? Ya kulitnya yang kendor itu dikencengin ya ke dokter bedah plastik. Atau ke estetik itu filler, botox. Tapi itu ada pengaruhnya sih Bu Dokter kalau misalkan implan yang tadi 300 jutaan itu bahan-bahan produknya ini lebih bagus dan lebih gampang diremas mungkin ya. Ada itunya nggak sih? Atau mungkin yang paling murah itu yang susah harus kayak batu. Iya pasti. Itu ada gitunya nggak Ya sih? pasti elastisitasnya pasti beda dong. Elastisitas. Kalau yang murah hati-hati ya, nanti suaminya jangan dipegang terlalu. Nah itu berarti istrinya ya cuma untuk dilihat aja. Oh, kasihan. Boleh dilihat, boleh Mendingan dipegang. kagak usah, gue ribet ya. Iya. Kita kan mau kan pas masuk kamar. Pengennya bikin adonan ya kan? Ini diemin oleh gini-gini diemin. Didiemin doang. Iya. Nggak diaduk-aduk. Yang penasaran bokong nih sayang. Ya. Kalau bokong, kan namanya implan itu kan sebenarnya kita kan bukannya implannya sesuatu dimasukin benda itu kan pasti lebih sensitif nih dok ya. Betul. Ya kan apa semua mau hidung kek, mau dagu kek, mau payudara kek, mau bokong itu kan pasti bukan sensitif apa ya, maksudnya lebih sakit gitu. Nah kalau misalkan kayak hidung lah, hidung asli sama hidung yang operasian, kalau kepentok apa tuh sakitnya operasian tuh, yang operasi tuh ampun-ampun habis sampai ubun-ubun gitu kan, dibanding yang hidung asli kalau kepentok sesuatu. Nah kalau bokong, dia kan ada implan. Nah kita kalau duduk itu bermasalah nggak? Bukan sembarangan. Kalau duduk lama juga kita kayak gini nih, lama duduk nih. Nah tapi ada benda kan di bokong kita kan, berupa implan kan. Nah itu gimana tuh rasanya tuh? Nah memang penasaran tuh saya tuh. Ini memang pertanyaan banyak orang. Selama ini nggak ditanya memang. Ini jawabannya. Cuma saya yang berani nanya. Yang berani emang. Emang untung cari bintang tamu kayak gini. Oh iya dong. Kedai Pinter selalu. Nggak, jadi orang kalau mau operasi, mungkin operasi bokong ya harus tahu dulu nih. Supaya nanti lu harus terima nih resikonya seperti ini. Betul. Tapi bagusnya juga seperti ini gitu. Plus minusnya. Iya. Jadi gini Kak, saya sekarang mau nanya nih. Kalau kita ini pakai softland aja, Softland, kayak saya nih pakai softland sekarang nih. Itu ngerasa apa nggak ada ganjel? Ngerasa ada darah dibanding nanti ya. sama kita nggak pakai Nggak softland pakai apa-apa. karena ada benda kan. Iya, kerasa kan ganjel. Terus kalau kan? misalkan kita kena debu dikit, biasa kalau nggak pakai softland kan nggak terlalu berasa, tapi kalau pakai softland tuh kayak ketusuk mata langsung. Nah, akhirnya saya lepas dulu softland, saya bersihin dulu, masukin lagi. Jadi clear ya, jadi ada ekstra ya. Jadi Iya. Begitu pula dengan di bokong. Sama. Jadi untuk pasien-pasien yang implan,
Sekali lagi, itu semua pilihan ya. Kenapa kok Tuhan itu memang menciptakan bokong asli itu nggak ada yang, nggak ada yang benar-benar kayak bakpao gitu. Kenapa yuk? Buah pir. Ayo kenapa? Kayak buah peach, jadi benar-benar bulat gini ya. Buah persik, yang oren ya, oren. Kenapa kok Tuhan nggak bikin yang asli itu nggak gitu? Biar kalau duduk tuh enak. Biar nggak kayak ada ganjelan-ganjelan ya. Biar bisa nahan seluruh badan. Dengan kayak gitu kan, coba saya membayangkannya kan, ya jadi ada bagaimana? Duduk pun juga nggak nyaman ya. Jadi memang untuk pasien-pasien yang sudah implan, memang duduk lama dia cepet capek. Kalau dia lagi nggak show atau di rumah tuh, memang di sini tuh ditahan bantal memang. Nah jadi duduknya kalau duduk. Nah, jadi kalau duduk itu, jadi kalau duduk itu semuanya tubuh tuh nggak tertahan di sini, tapi di sini juga. Begini jadi. Jadi nggak di sini. Jadi beban tubuh kita itu nggak ditahan sama bokong ini, di sini juga nahan. Makanya kalau misalnya kita yang biasa kan biasanya santai ya. Kalau misalnya ini kan di belakang nih, di pinggang atas bagian bawah ini ditahan bantal. Tapi kalau operasian tuh. Ya, tapi kalau misalnya lagi mau ada ketemu sama orang atau meeting atau gimana, ya nggak apa-apa lah kita acting ya seperti tahan dulu ya. Tapi kalau tahan sebentar pas lagi ini, pas udahannya kram, kesemutan pegel bener. Itu memang demikian Kak, itu memang itu resiko gitu iya memang itu resiko kan. Lu jangan heran tuh Je, misalkan lu lagi temen lu lagi begitu-gitu terus duduknya agak begini-begini tuh, bukan berarti diambilin. Ya karena memang dia ada bermasalah tuh. Semutan tuh. Enggak ya. Ini tubuhnya itu kan ditahan pantat gini yang deh, lu coba pakai busa-busa pantat dah, terus lu duduk. Itu aja coba tes ya. Benar-benar. Kan ada tuh busa pantat. Kalau gua nggak pernah kayak gitu. Pernah gua duduk, terus ada sesuatu yang masuk. Beda. Gua tahu. Apa? Ular kadut. Pokoknya ada perbedaan lah dengan bokongnya itu. asli. Ya itu ada konsekuensinya. Pasti beda. Makanya kalau kayak payudara kan ya itu dia tetap distrek di badan begini. Nah yang paling gak enak sih kalau menurut gue sih bokong ya, karena kan kita duduk. Nahan beban tubuh kita. Tiduran apa kalau kayak payudara kan kita berdiri, terus tidur juga gini, nggak mungkin kita tidur begini. Ya intinya tidak tertekan. Kalau kayak gini kan tertekan, maksudnya ditekan gitu kan, duduk neken. Nahan beban tubuh kita gitu lah. Kalau hidung pun masih aman, seluruh area wajah, hidung, dagu, apa muka aman. Bisa karena kita tidur gini, nggak mungkin kita tidur begini. Gitu. Jadi gue makanya kalau mau melakukan sesuatu yang memang rasional aja sih kalau gue ya. Selalu observasi. Ya kalau yang lain sih terserah ya. Mungkin mau terlihat cantik, mau begini kan. Terserah. Mau dong tiba-tiba kotak bawahnya kan. Makanya ntar kayak bintang tamu yang berikut nih, Po Eli mau dibikin begini ya. Dia mah. Bebas. Ada lagi Mak, lu mau nanya operasi lagi ya? Mau nanya operasi ya ini aja sih kalau kan operasi itu kan kayak kayak kemarin tuh saya lihat ini bukan buat hanya ya memang buat kecantikan juga, tapi memang dia buat kebutuhan karena habis kecelakaan tuh kan aku sih pas kebetulan ngelihatnya di sosial media kan, anak kecil sih, anak perempuan, dia memang kecelakaan jadi mukanya ketembak. Iya, tembak. Ada pokoknya lo bolong dong. Nontonnya lo nonton deh di tok-tok, anaknya masih hidup. Tapi itu muka udah tinggal tengkorak semua, akhirnya dibikin wajah palsu. Nah, benar ada. Gue memang pas kebetulan pas di sini jadi sekalian nanya. Dibikin di luar negeri sih, dibikinlah wajah palsu oleh dokternya. Jadi dia mukanya udah tengkorak doang dan mengok-mengok, udah hidung pun udah lubangnya doang, tengkoraknya aja udah nggak ada. Ya Allah. Tapi alhamdulillahnya masih hidup gitu kan, udah mukanya hancur-hancuran deh. Dibikin wajah palsu, ya memang sih beda banget sama asli karena udah jadi kayak tetap dia kayak topeng dipasang di muka. Yeah. Nah itu gimana Dok? Apakah safe, aman apa gimana? Dia sih tetap aku, jadi ekspresi begini-gini pun nggak kelihatan karena kayak topeng kan. Nah, tingkat keamanannya aja saya mau tahu tuh gimana. Jadi selama
selama yang mengerjakan itu dokter spesialis bedah plastik dan tim, ya kalaupun ada hal-hal negatif itu pasti akan ditekan. Dokter itu sebelum melakukan operasi, Kak, itu pasti ada prosedur yang harus dipenuhi. Jadi kalau kita mau jadi kalau kita mau bilang aman apa tidak, insya Allah aman. Kalaupun ada efek samping minimal, selama yang mengerjakan tim dokter ya. Tim dokter terpercaya. Ya sih ngelihat, aku sih juga sedih juga ngelihatnya. Tapi ngelihat anak tersebut pas dia dapat muka palsu dia happy banget dibanding waktu belum dipasang muka. Yang cacat itu. Kan benar-benar tengkorak doang tuh yang kelihatan emang agak scary gitu kan. Jadi pas dipasang pun memang kayak tetap kayak topeng, karena nggak bisa berekspresi. Nah itu yang dipasang itu saya mau tahu itu apa ya? Maksudnya, ya kan? Implan. Oh, implan. Jadi tapi kalau bentuk udah kayak topeng gimana sih? Udah jadi, ditempel, dijahit. Nah itu apa tuh bahannya itu apa? Itu kalau misalnya untuk bentuk hidungnya itu implan. Implannya bisa dari tadi yang kata saya itu, yang silikon padat, bisa dari tulang rawan. Terus kalau yang lain-lainnya itu bisa dari lemak-lemak yang ada di perut, yang ada di pantat, dan kulitnya itu kulit yang ada di paha. Oh jadi tetap semua dari tubuh kita sendiri ya? Iya, dari tubuh sendiri. Kirain kayak topeng-topengan dibeli dipakai gitu. Jadi itu semuanya kulit, dia ambil kulit dari paha. Tawa lo Bang. Kameramen lu tawa mulu deh tadi ya. Happy banget nih ngeliat gue. Vagina. Cepat. Nih Bu Dokter, aku pernah dengar ada beberapa artis melakukan operasi pada vaginanya. Ya banyak lah teman-teman kita juga. Iya, entah itu mau bikin kembali ke perawan atau operasi gengger. Sayur genjer. Operasi jenggernya tuh yang keluar itu kayak gimana tuh keluar itu? Begitu tuh. Pintu koboi. Plek. Itu ada efeknya, apakah memang ada operasi untuk vagina? Operasi untuk vagina, rekonstruksi vagina, kosmetologi vagina, ada. Ada teman kita kan ada dong. Nah, jadi memang perempuan ini kan ada bibir ya Kak ya, ada bibir. Makanya perempuan tuh bawel. Bawel tingkat dewa karena dia bibirnya atas sama bawah. Yang bawah aja 2 loh bibirnya. Gitu. Kan? Berarti 3 dong dia punya bibir. Industrian ya. Makanya lo laki-laki harus sabar sama perempuan. Nanti dia bilang gini, makanya dok saya nggak mau sama perempuan dok. Saya mau cari. Jangan, makanya saya nggak mau sama perempuan, nggak boleh. Laki-laki kodratnya sama perempuan, perempuan sama laki-laki. Jangan menyimpang dari kodrat itu. Jadi intinya laki-laki yang hebat yang bisa menundukkan si pemilik mulut 3. Nah, itu dia. Mulut satu aja susah dikasih makan, gimana mulut 3? Mulut satunya recet mulu. Nah, kembali lagi ke mulut. Ke vagina. Mulut vagina tuh 2 di bawah nih, luar dalam. Nah, seiring memang mulut yang di dalam itu memang kadang-kadang ada pintu koboinya. Ada. Pintu koboi ini bisa kalau kena angin bunyi. Lu pikir naik angkot, naik angkot bunyi pleket gitu ya. Ya Allah. Yang baru datang juga kalau kena angin bunyi. Bintang tamu kali ini bikin sakit perut. Ya lanjut dong. Aduh, ya Allah. Pintu koboi itu. Nah ini pintu koboi ini ada yang terjadi sejak lahir. Oh ada yang ada dong. Ada bawaan. Ada yang terjadi seiring usia. Salah satu tanda penuaan adalah terciptanya pintu koboi. Jadi dia makin tua makin nggak keluar gitu gimana? Itu karena tunggu deh, Bu Dokter. Itu ngeri juga nih ntar nih. Karena gravitasi atau turun itu sesuai dengan usia atau karena sering dipakai? Enggak, kalau sering pakai enggak. Nah, karena kolagen yang mulai hilang, kolagen hilang. Kolagen mulai hilang. Dan itu adalah tanda penuaan. Kan ada sering dipakai ledes keluar. Gitu. Itu juga taunya begitu. Ya kan bener kan stigmanya. Apa tuh Kak Jeje? Sering diisep gitu lah. Diisep ketarik keluar kan dia. Itu gimana tuh? Aduh, gue no komen kalau gitu. Hari ini gue no komen nih, gue bayar diem udah habis sama dia habis. Udah kalau bintang tamunya dia habis gue. Oke. Nah,
Kalau dari rasa si bentuk koboi ini, saya bilang bentuk koboi ya, saya nggak ngomong dalam ya, saya ngomong luarnya ya, luarnya ya. Dari rasa itu sebetulnya nggak ngefek kan? Oh, nggak ngesek. Nggak Ngesek. ngefek. Nggak ada efek gitu ya? Iya, lanjut dok. Kalau dari rasa nggak ngefek, tapi dari kosmetiknya memang ngefek. Jadi estetikanya dari tuh bentuknya. jadi bentuknya tuh kan jadi apa lucu ya, bukan lucu kan jadi kayak jelek banget ya ini vagina ya. Tapi Jadi besok gue ngaca, gue mau lihat kayak gimana sih. Tapi perlu loh. Belum pernah ngaca gue. kok dari dalam tuh dari bibir yang dalam kok kayaknya ada yang ngewer keluar terus membeli begini ya. Nah itu kan kalau suami ngelihat itu kan jadi insecure kan gitu. Dari apa? Pas lihat Pas kalian, nih Langsung kok tidur. ada anak kecebong di sini. apa? Anak kecebong. Ngecebong. Kewer-kewer. Nah, di situ banyak yang datang Jadi ke orang dokter bikin cewek untuk minder ya? Itu dipotong, dihilangkan. Jadi bikin insecure ya mungkin Iya, karena bentuknya. dari Tapi segi- tingkat sensitivitasnya masih ada. Ah itu tergantung. Nah, tadi operasi plastik salah satu efek sampingnya adalah sensitivitas menurun. Karena kan ada saraf, tapi itu kan efek samping hanya sekian persen. Pada perempuan yang lain nggak ada masalah. Belum tentu ya. Jadi tergantung lah ya masing-masing penerimaan di badannya ya. Iya, ini kalau kita ngomong masalah operasi plastik ngilangin pintu koboi. Ngilangin pintu koboi. Kalau jengger. operasi keperawanan biar Yang dalam ini katanya ya. Perawan lagi. kalau pas di tojos pertama berdarah lagi. Udah lagi. Oh. Iya, ada tuh yang kayak gitu tuh. Ada. Tojos pertama berdarah lagi. Totonya emang lecet. Padahal iya. Zaman sekarang itu kalau zaman dulu kan perawan itu identik dengan abis malam pertama berdarah, wih perawan nih. Iya. Lakinya seneng. Oh. Zaman sekarang mah kagak. Kagak. Belum tentu perawan. Ledes Iya, dalamnya. makanya. Atau anggap servik. Ih, Lagi bilang. jangan sampai lah ya. Enggak. Maksudnya, operasi keperawanan ya nggak ada masalah ya, bagus-bagus aja selama yang mengerjakan dokter bedah plastik. Bedah plastik. Itu apanya yang dioperasi dok kalau keperawanan? Di dalam dikasih selaput. Oh, Perawan ya. dikasih Ini kita yang tadi Pakai apa itu pintunya. selaputnya tuh? Ada. Pakai itu kembang tahu. Kan kita penasaran ya. Iya benar. Pakai apa selaput? Itu kan kalau Bisa itu- berdarah Kalau gimana? itu kan Iya, pakai iya. implan, ya kan pakai tulang iga, apa tulang rawan. Lah kalau itu gimana dok? Jadi memang ada produknya itu. ada produknya. Ada pabrikan Ada, juga. ada Oh, pabrikan ada juga. pabrikan selaput juga. Iya, selaput. Gue mau bikin juga deh pabrik-pabrik begituan biar laku. Ya. Dari Amerika. Terus Nah, dok? jadi kalau kita ngomong vagina nih ya, pintu yang tadi pintu koboi, terus dalamnya ini, ya, kan Selaputnya. penis ini kan keluar batangnya sama yang di dalam ini kan, Oh, sama iya yang dalam terus selaput darahnya ini, toh kalau selaput darahnya tadi pabrikan ya emang udah seret, itu sensasinya itu kan beda. Terus bagaimana caranya biar di dalamnya ini loh? Nah, itu juga ada operasinya lagi kan. Oh, biar di dalamnya ngempot gitu ya. Iya, biar Ngempot, empot-empot. Benar. Ini pinter dia nih. Apa namanya? Yang Ngegigit, empot-empot. ngegigit. Iya, ngempot. Empot bola ayam. Ya bener. Ih, Dia belum pernah nyobain tuh ya. Lu setua ini belum pernah Mohon nyobain maaf, empot bukan bola ayam. yang pecinta belakang ya, maaf. Saya normal, usia normal Lah begitu. kagak, maksudnya ini vaginanya ngempot-ngempot. Oh, Sep. Setelah kata lu kayak di vakum lu punya penis. Oh. Gitu. Gimana sih? Kan gue belum pernah nikah kan. Oh, ini Gimana masih- sih? belum Saya pernah kan masih nikah. gue perjaka loh, jujur. Gue Jangan-jangan perjaka. belum pernah disunat nih masih kuncup. Udah dong, kalau itu udah. Coba lihat yuk. Udah sunat, tapi belum pernah Foto nikah. lo, ntar ini nggak sehat ya kalau umur segini belum disunat Gitu ya? Katanya. Udah dong, udah. Oh, Ya iya. beneran, jujur. Gue belum pernah melakukan apa namanya? Hubungan seksual. Hubungan seksual bersama wanita. Sama wanita. Udah lanjut. Kok koma ya? Koma. Berarti dia selalu hubungannya bersama spiteng. Oh, iya. Lanjut. Bu dokter itu oke, bisa ini. yang dioperasi itu Tadi depan udah, Iya. bibir udah, tinggal potong. Selaput darah, kasih selaput darah, pesen pabrikan yang mana. Nah, Terus selanjutnya apa namanya? Ini biar ada empot-empot katanya. Nah, ya itu kerjaan dokter bedah plastik juga. enggak maksudnya gini, kalau ngempot gitu dok, itu kan biasanya alami. Yang gue tahu ya, maksudnya alami memang dari kita tuh ngempot. Tapi kalau bikinan, Otot otot kita. Nah kalau bikinan, ini. kalau sesuatu udah dibikin, itu kan pasti udah
Beda lah. Pasangnya mau dipasang-pasang spare part apa gimana cara ngempot? Spare part. Iya, maksudnya cara ngempotnya gimana kalau otot kita asli sama dah kayak gua nge-gym nih. Mau memperbaiki masa otot apa-apa tuh kan udah memang alami ya yang dari tubuh kita sendiri. Tapi kalau kita mau pasang otot bikinan lama mau diapa-apain juga kagak bakal bisa. Enggak, gini. Gitu. Nah, ini bagaimana Nah, nih? ini. Kita mau tahu nih. Jadi kita harus bagi dulu nih. Vagina ini, lubang vagina kalau dibuka di center itu terdiri dari dinding, otot ini yang bisa ngempot-ngempot. Di atas otot ini ada ini loh, tonjolan kolagen, ada apa namanya? Centul-centul ini loh, bulatan apa? Centul-centulnya. Iya bener, gua nah, jadi tahu di atas otot ini ada tonjolan-tonjolan kolagen, tonjolan-tonjolan kantong-kantong yang isinya kolagen. Oh gitu. Itu yang dibikin. Nah, rasa nikmat itu saat kita masih umur sebelum 30 tahun ini, rasa nikmat itu dihadirkan saat penis suami masuk ke lubang vagina saat tonjolan ini menyentuh yang batang itu. Benjolan itu. Batang penis menyentuh tonjolan-tonjolan ini. Tonjolan ini bisa menyentuh dan bisa menekan karena kontraksi otot. Jadi walaupun ototnya kontraksi, tapi kan kalau udah tua nih kan kolagennya memang makin hilang kan. Udah kagak ada, jendol-jendolannya udah nggak ada. Ini kira-kira kena ini siapa yang mau diimport-import ini kan nggak ada. Iya. Kosong kan. Berarti kita taruh bubble aja di dalam. Boba, taruh boba. Jadi otot senam Kegel, tonjolan kolagennya itu harus diisi. Nah, dokter bedah plastik membuat tonjolan-tonjolan itu dan mengisi dengan kolagen. Dan ini harus diisi terus. Ya nggak sekarang ke dokter bedah plastik terus diisi nanti enggak, ya itu harus terus Kak. Diulang 10 tahun lagi. Biasakan nggak perlu diisi, tapi biar tetap tonjolannya ada terus nggak bisa. Loh ya kan ada. Maksudnya untuk ngisi kolagen itu kan nggak harus operasi aja. Ada lagi, ada infus, injeksi, ada disemprotkan. Bisa dari gitu. situ-situ ya. Paham. Nah, tapi tetap kantong-kantong itu kalau pengen bikin dokter bedah plastik yang bikin. Jadi yang dibikin kantongnya. Biar ada empot-empotnya. Iya, karena kantong itu yang menyebabkan empot. Itu yang dibuat tuh. Nah, itu bisa kalau udah operasi gitu bisa balik kayak longgar lagi nggak sih, Bu Dokter? Apa harus di-maintain? Lo ya maintain dong. Maintain lah. Kolagen ini kan hilang. Tapi kan tetap namanya vagina elastis ya dok ya. Dia pas dimasukin nggak mungkin. Balik lagi tetap. Balik lagi. Masa dimana? Enggak, operasiannya itu apakah jenggernya itu nanti yang jenggernya. Jengger. Kalau masalah jengger nanti kalau lagi kah? Kalau memang bakatnya seperti itu karena penuaan ada jengger akan tumbuh di tempat yang lainnya di kirinya. Kalau memang ada bakat. Ya iya. Bukannya dia manjang gitu. Loh iya kan, maksudnya numbuh. Misalnya ini di bibir sebelah kanan ini. Tiba-tiba keluar. Nongol. Ini kita udah operasi nih. Dipotong. Kalau memang dia ini sudah ada bakat, tapi ini nggak semua orang ya Kak Ji, nggak semua orang berpotensi jadi pintu koboi. Iya. Kalau berarti kan ada bakat ini kan. Saat ini dihilangkan, ada kemungkinan di seberangnya itu nongol lagi. Gregetan potong diri. nongol. Guntingnya pakai gunting itu lagi, salon. Bukan. Ternyata gitu. Itu ya, makanya tuh ya. Lu jangan cuma mau enaknya doang. Biayain. Kumpulin duitnya. Transfer biayain perempuannya ya. Jangan cuma mau pakai. Bisanya maki-maki doang. Lu jelek banget sekarang, lu dekil banget, lu ini banget, jangan ngemeng doang, bayarin. Betul. Perawatannya, operasinya. Betul. Biar kan buat dia juga sendiri. Iya. Kadang kan laki-laki egois. Mau pakai doang. Itu tuh mak, lihat tuh si Yani tuh, kok makin bohai deh, gitu. Dia kagak tahu lakinya suplai-suplain apa ya. Rajin transfer. Cuman bisa ngomong ngoceh doang. Terus nih kalau dari Mbak Irma nih, masalah operasi nih, lu mau operasi lagi nggak sih? Nah itu makanya nanya dulu dong, makanya kita sengaja kesini nih ke perempuan sadar vagina, kan ada dokternya yang berpengalaman. Nah ini udah banyak banget nih pengetahuan yang tadinya gua nggak tahu, jadi tahu nih pas syuting di sini. Iya dong. Gitu, udah kayaknya kalau mau apa-apa mau ditanya-tanyain guys sih udah cukup, karena yang gue tanya memang yang gue nggak tahu aja. Nah ini Bu Dokter nih, kan Irma udah pernah melakukan operasi hidung mungkin atau di bagian daerah mana dia pengen kan? Ada batasnya nggak sih Bu Dokter yang amannya itu misalkan satu orang itu maksimal 6 kali operasi plastik, kayak gitu, ada nggak sih? Sekali lagi ini saya ada gambar ini. Mana ya gambar teman-teman?
Intinya ya teman-teman kalau mau Mana operasi, gambar, woy, mana gambar ya. Intinya teman-teman ya kalau mau operasi pastikan operasi ya saya bilang ya operasi plastik pastikan operasi plastik ke dokter bedah plastik. Iya. Nanti yang menentukan ini Dia yang lebih paham. boleh gitu nggak ya dioperasi lagi? Iya, Nah benar. itu dokternya. Oke. Karena nanti kan akan dilihat jantungnya gimana, pembuluh darahnya dulu. gimana, Cek semua tensinya. dulu Iya ya. dong, jangan sampai ada emboli paru dan lain-lain. Jangan sampai malah dioperasi malah jadi jaringan Iya. parut gitu. Terus ada juga kayak, oh ini kayaknya nggak cocok nih kalau operasi hidung karena ntar bakal keluar keloid di sini sini. Berarti Kan punya kalau bakat keloid itu kan parut. nongol, parut namanya. Jaringan parut dan saya selalu berpesan nih Kak sama anak-anak saya. Anak saya dokter juga Kak. Saat ada pasien Boleh lah datang, kenalin mana anaknya satu kek, siapa kek. Terus Irfan Sebastian, halo. kebetulan anak saya yang dokter duanya laki semua. Boleh lah, suruh operasin vagina saya dulu. Habis dia operasin, dia ngetes. Asal kalah. Ya. Enggak, ini Hijab kabul ini ya. lagi yang harus Glenn Fredly lu jangan tawa mulu. Glenn Fredly tawa mulu. Lanjut. Nah, ini lagi yang harus teman-teman tahu. Dokter, saya pesan sama anak saya, kamu saat men-treatment pasien, terutama pasien-pasien estetik ya, Iya. pastikan dia ada dana 10 tahun lagi untuk maintenance. Oh. Nah, kadang-kadang itu yang kurang diinformasikan oleh dokter. Mau operasi plastik sekarang dok, oke? Nggak boleh. ada yang ngomong kayak gitu ya kalau mau yang penting saat itu dapat pasien. Udah Mana kalah. ada pasien? Wah, dok, saya konsul, saya mau operasi ini misalkan mau operasi hidung, oke. Ntar 10 tahun lagi lu ada duit nggak? Enggak kan Jarang ini kan, ada yang begitu dong. enggak kan kita inginnya kan mengedukasi itu lengkap. Makanya kita perempuan sadar vagina ini kita edukasinya Ya berarti ini harus dikasih tahu ke dokter-dokter juga dong, ya. Yang lain. ya itu sih masalah Masing-masing ya. masing-masing ya. Enggak kalau kita kira-kira ya oke, ya udahlah jangan 10 lah, 5 tahun lagi kan 5-10 tahun lagi ada dana nggak untuk Ada nggak? maintenance? Kamu kira-kira nanti usia segini kulitmu tuh mengalami penurunan sekian persen, kamu kira-kira butuh dana segini untuk Iya, bisa benar. begitu. Itu yang paling penting. Gitu. Sangat-sangat biasa di luar ya. Satu pertanyaan saya, kalau tadi kan ngomongin masalah operasi plastik muka vagina. Kalau untuk pria, operasi untuk penis ada nggak sih? Ini dia. Satu terakhir. Lu pakai tongkat aja, tongkat. Ya. Ada apa tuh tongkat? Tentungan security. Panjang kagak, bengkak iya. Mohon maaf, Nah, ukuran ini udah oke. ini nih udah ada jawabannya. Kabar baik untuk kita semua, Apa tuh? Kak. Untuk vagina itu bisa dibetulkan, Kak. Bisa. Bisa. Pakai- Kencengnya semua pakai operasi plastik lah. Kolagen dari luar bisa. Tapi kalau Kalau penis, penis, ilmu kedokteran belum bisa nggak ada. menemukan metode yang tepat. Oh, gitu. Operasi plastik pun juga tidak. Lu mau dioperasi nggak ya? ada. Disambung-sambung. Tapi Enggak, maksud gue gini. Bentar nih. Besar tapi tahu sambung. tapi lembek. Tapi kaku nih ngek ya. Karena kan udah nggak ada rasa. Karena Abal udah- ya. udah Udah kali mahal. gitu habis operasi bisa helikopter tuh. Gitu. kalau untuk Bisa kalau- lo pakai tangan lo diri gini-gini. Enggak, kalau untuk penis sampai detik ini Nggak ada, ya. emang. Mana tahu nanti ke depan ada, tapi saat Oh, ini belum belum tahu ada, ya. belum ada Ah, karena kayaknya sih nggak ini karena deh. kan nggak kakak- rasional nggak bisa deh. tahu kan, penis kan spon kan, penis itu Iya. spon, isinya tuh pembuluh darah sama syaraf Daging banyak ya. banget. Daging. Spon, penis itu spon, isinya spon. Sepon tuh sepon perempuan. Beauty blender. Enggak, dia spon dia kan kecil tidur kan kecil, begitu dia ada darah itu pompa gede. Jadi itu kalau mau dioperasi itu bayangkan seberapa susahnya nih. Jadi kalau untuk penis sampai detik ini belum Ada. Oke. Tapi saya sudah bersyukur dengan Oh itu ukuran kalau gede saya. gitu darah tuh ya? Iya, jadi di penis itu isinya pembuluh darah. Enggak. Lu jahat banget. Gue pikirnya situ ada dagingnya. Oh, enggak. Iya, saya pikir juga begitu, Nah. daging numbuh, bumbu. Jadi Oh, itu darah? saya mau kasih tahu nih, tadi Kak Irma kan del gitu Iya, ya. iya. Ini pinusian kan jantungnya berdegup kencang, mompa darah, akhirnya darah itu dipompa dari tubuhnya ke penisnya. Oh, yang tadinya tidur jet 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 jet. Langsung. Tapi kok bisa kenceng tuh pakai apa tuh? Loh, ya, Darahnya Ini kenceng. otak yang berbicara juga lah. Ini Namanya darah kan cairan, tapi bisa kenceng kan? loh, gini. No. Darah ini, darah ini kan memelihara sel. Darah masuk ke sel. Nah, sel-selnya ini yang langsung kuat besar. Mana ya mangsa gua langsung gitu. Gitu. Jadi
Itulah kebesaran Tuhan ya. Iya betul. Baru tahu gua. Oke. Ya Makanya begitulah hati-hati pokoknya. loh. Ada lagi sebenarnya mau saya tanyain. Kan kalau transpuan atau transgender itu dari laki-laki dibentuk jadi perempuan bisa. Nah kalau yang perempuan menjadi laki-laki apa ditanam penisnya atau dicakok itu next kita bahas. Pakai singkong. Kacau lu bocor lu. Itu nanti kayaknya next bisa ya Bu Dokter ya. Insya Ke situ Allah. ya, insya Allah ya. Yang Kita lagi hadirkan viral sekarang kan bintang dari tamu ya. cewek terus. Dari cewek ke Nah, cowok Irfan atau tuh cowok minta ke cewek. tamunya. Nah, Irfan beda, masa dia Tentang penis kan? Oh iya bisa. Ya, bisa. apa aja Penis kita bisa Irfan tuh. explore. Sip. Bilang dong suruh main ke sini ada. Nah, saya mau lihat darah dia seberapa kencang Hey! alirnya. Hey! Kecepatannya gimana? Terus sponsnya bagian mana? Gua nggak tahu. Aduh, pokoknya seneng banget ya hari ini bincang-bincangnya ini kita luar biasa. Jam-jam bisa ini nggak nih habis ya. kita mau praktek ini. Oh, mau jajan-jajan praktek. sama Oh temen. iya. Lu mau kemana juga? Lu mau nyanyi Gue mau lagi? ikut dia, betul tuh tumbuh anaknya. Mau Sampai ikut Bu tahu Dokter? ketemu Ini kita sama mau anak. praktek sudah nih. Dokter mau praktek. Heeh. Mumpung dokter praktek, pasti rumahnya sepi. Heeh. Anaknya Ada sendiri. lagi. Ya, mau perkosa. Feeling ya. Lu mau bikin donat di situ ya? Aduh, tepuk tangan dong buat episode kali ini. Oh iya dokter. Makasih ya dok ya. Makasih loh Nanti ilmunya. Kalau ada yang mau tanya-tanya bisa di perempuan sadar pagi. Siap dong. ya, Nanti di saya mau Instagram. tanya, mungkin saya bisa operasi kecil. Biar pink. Oh biar bisa. Agak gede. Dadah, dadah. Dah, Bu Dokter. Ya udah. Lu mau kemana lagi? Gue mau balik. Mau balik? Gue diva, banyak banget nih jadwal show gue nih. Ih, sombong Wes, amat. Nih, Sombong. dari sampai tahun 2036 nih full jadwal gue. Masalahnya masih hidup nggak kita semua gitu. Kan kiamat gak ada yang tahu. Gue kan gak berharap lo yang nonton. Oh iya. Yang lain yang nonton gak masalah. Tapi udah pada DP? Hah? Udah pada DP? Udah full 50% semua. Asik. Iya. Jadi mohon maaf ya, saya mau show dulu. Oke. Saya cabut dulu. Makasih Ya. udah mampir Emma. Ya, mohon maaf ya. Kalau ada salah-salah kata, Next mampir orang lagi. kate itu pendek. Jadi ada salah-salah kata mohon Orang maaf. kate pendek. Ya. Dah. Weh, Aduh. Pak Eli udah datang, Pak Eli. Penonton. Gitu ya. Ini bintang tamu bocor gue sampai diem, banyakan diem gue. Bocor banget udah abis sama dia udah. Selalu ada ilmu di Kedai Pinter, jadi jangan lupa di-subscribe, disebarkan linknya, video-videonya diviralkan. Ini penting banget buat pengetahuan masyarakat. Mau menengah atas, tengah, maupun bawah ya. Jangan lupa tonton terus Kedai Pinter di pinusi.com. Bye!